Setelah hal yang demikian, Sang Sunan Ampel Gading pulang bersama dengan Pangeran Khalifah. Pangeran Khalifah kemudian diambil menantu oleh Sunan Ampel, dinikahkan dengan putrinya dari istri keduanya. Kedua-duanya pulang ke Tandes, Surabaya Utara, dan kemudian mengganti jabatan Raja Pandita sebagai imam agama. Kemudian berpindah lagi ke Giri Gajah. Dikisahkan bahwa Tumenggung atau Bupati Jepara mempunyai anak laki-laki yang bernama Raden Sahid, yang kenakalannya teramat sangat, kesenangannya bermain judi dan merampok. Pada suatu hari kebetulan yang dirampok adalah Sunan Benang. Ketika itu Sunan Bonang memasang jaring gaib arah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Seketika itu Raden Sahid terbalik penglihatannya sehingga lemas dan tidak bisa bergerak. Kemudian mohon pengampunan dan bersumpah akan melakukan tindakan utama. Sang Sunan kemudian menasehatinya banyak-banyak, kemudian beliau menancapkan tongkatnya dan memerintahkan kepada Raden Sahid untuk menungguinya sampai dengan kembalinya Sang Sunan. Sang Sunan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju Cirebon. Dikisahkan bahwa Raden Patah memohon kepada Sunan Ampel daerah untuk ditempati, yang kemudian disuruh untuk bertempat tinggal di Bintara, suatu daerah yang ada tumbuhan pohon pandan wangi. Singkat ceritanya, bahwa sudah bertempat tinggal di situ, sehingga menjadi ramailah daerah Bintara. Seorang putra Sunan Ampel, saudara Sunan Benang, yang bernama Masakeh Mahmud, diperintahkan bertempat tinggal di Gunung Muria, untuk sebagai imam agama, dan bergelar Sunan Derajat. Sehingga ramailah daerah tersebut. Sang Sunan Giri Gajah giat bertapa, sehingga bagaikan berbadan sukma, dan bagaikan berbadan insan kamil. Setelah selesai bertapa, kemudian pulang. Ketika di rumah, beliau menghibur seorang anak yang sedang menangis. Kebetulan di dekatnya ada batu besar. Agar anak itu berhenti menangis, Sang Sunan berkata kepada batu dan dikatakan seperti gajah, sehingga batu itu berubah menjadi gajah yang akhirnya oleh Sang Sunan dikembalikan lagi seperti semua dengan memohon pengampunan Tuhan. Sunan Benang kembali mengunjungi Raden Sahid di hutan Jatisari yang sedang menunggu tongkatnya. Sesampainya di situ dan melihat Raden Sahid setia, kemudian Raden Sahid diwejang ilmu rahasia rasa ibarat, Sang Sunan kemudian pulang. Raden Sahid kemudian melakukan halwat tapa ngeluat dan tapa merendam diri, dengan tujuan bisa memahami maha gaibnya Tuhan yang berada dalam diri manusia. Dikisahkan Sang Raja Brawijaya mendengar kabar bahwa di Bintara ada seseorang yang kelihatannya ingin menyamai Sang Raja, sehingga Sang Raja memerintahkan untuk menumpasnya agar tidak semakin berkembang. Bupati Pecatanda memberitahukan bahwa yang berada di Bintara adalah saudaranya seibu beda ayah, dari ibu Cina. Sang Raja barulah ingat bahwa putri Cina yang diberikan kepada Arya Damar, pada waktu itu sedang hamil, kemudian dipanggillah Raden Patah. Yang diutus adalah Adipati Pecatanda, yang memberikan banyak nasihat sehingga Raden Patah mau menghadap. Ketika menghadap Raden Patah justru diangkat sebagai Bupati Bintara, dengan diberi prajurit sebanyak 10.000 orang. Dipati Bintara kemudian pulang kembali. Raden Patah juga mendapat pesan dari ayahnya, Prabu Brawijaya, bahwa di belakang hari Bintara akan menjadi kerajaan. Dikisahkan bahwa Raden Sahid, setelah selesai bertapa ngeluat dan berendam di air, kemudian menghadap Sunan Gunung Jati, yang kemudian diambil menantu keponakan, dinikahkan dengan Dewi Siti Jainab, dan mendapat gelar Syekh Melaya, serta diperintahkan menempati suatu daerah. Dan daerah tersebut diberi nama Kalijaga. Syekh Melaya kemudian memohon untuk diberi ilmu yang nyata tentang ilmu yang nyata, seperti berikut. Sambil menyembah, Syekh Melaya berkata kepada Sang Sunan Gunung Jati, "Wahai Tuan yang saya hormati, saya mohon petunjuk makna dari syair ajaran yang telah disampaikan, serta maknanya. Semoga ada perkenan Tuan, karena masih muda belum bisa berpikir,
bagaikan diumpamakan hewan. Sang Sunan Gunung Jati tenang ketika berkata, dengarkanlah sekarang atas penjelasanku. Arti syair dan nyanyian, sebagai pengingat dari Syekh di tanah Arab. Jika paham irama musik Jawa, satu kelompok. Syair ini, yang berasal dari Syekh Ibrahim dari Arab, adalah ketika berkaca pada cermin yang bersih, yaitu dengan diumpamakan. Kemudian jadilah kobaran api yang besar, sudah terang tanpa terhalang apapun. Lembutnya ibarat itu, adalah yang ingin melihat dengan yang akan dilihat, adalah yang ingin bertemu. Wahai anakku, rasakan sampai terasa, itulah yang terkandung dalam syair. Ada sebuah syair lagi, yang berasal dari Syekh Sabil, bahwa sesungguhnya bahwa marifat itu adalah tetap sebagai penutup antara yang ingin melihat dengan yang dilihat. Jika engkau melihat menggunakan marifat pribadi, itulah nyata yang sebenar-benarnya, terhalang oleh penghalang, terhalang oleh penglihatan atas yang dilihat. Hilangkanlah penglihatan kalian kepada yang ingin dilihat, adalah lagi sebuah syair yang berasal dari Syekh Mukdin, sang Syekh Muhyiddina, anak dari Syekh di Arab. Jika engkau berpikir tanjek, berpikirlah yang keras, dan jika kau berpikir tasbih atas bagiannya, maka jika berhasil dan bisa menguasai keduanya, akan mendapatkan makna yang sesungguhnya. Cara melihat Tuhan adalah dengan Tuhan, atas bersatunya, jangan atas terpisahnya yang kau pikirkan. Jika sudah demikian kamu akan memahami, atas maha sucinya Tuhan. Khalik sebagai kenyataan makhluk. Jika kamu memiliki mata dan penglihatan, bahwa makhluk adalah yang menjadi kenyataan Khalik. Jika kamu memiliki angan-angan kalbu, jika tidak memiliki itu, maka janganlah kau berkata, tidak ada gunanya kau hidup, jika kau sudah benar-benar mempunyai mata hati. Sesungguhnya tidak akan melihat selain kepada yang satu dalam rupa. Itulah sebuah syair yang berasal dari seorang syekh yang bernama Muhyiddina dari tanah Arab. Hilangkanlah semua tulisan yang tercatat, dan juga semua kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Jika tidak, dengan yang demikian, tidak akan bisa memahami yang sesungguhnya. Dan juga teguhkanlah hati yang selalu melihat, karena sesungguhnya juga semua ucapanku ini adalah ucapan Tuhan. Raga hanya sebatas sebagai kota saja, kota yang sebagai kota, dan kota-kotanya kota akan kewalahan yang ingin mengelilinginya. Atas memancarnya panca indera, tidak akan bisa dikuasai oleh hati, dan bagiannya tidak akan bisa menguasainya, hanya bisa hilang ketika kematian. Itu yang bisa menguasainya. Itulah ajaran dari Syekh Arabi, yang memiliki ajaran tersebut. Inilah syair dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tidak ada penglihatanmu, hanya ada penghijab, dan tidak ada yang hilang, itu hanya penglihatanmu saja. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka bisa melihat serta diri di dalam diri. Bertemunya dirimu dan dirinya adalah wujud dari dirimu, yang berada pada semua sesamanya. Tidak beda dengan Tuhan. Jika beda itu salah, jika menyatu juga tersesat. Salah dan sesat satu wujud. Terheran-heran diri melihat atas orang yang ingin melihat Tuhan. Saya serahkan pada gairah diri, kepada diri sendiri, maka terbakar gairah jiwaku. Api badan yang membakarnya pastilah akan didapat yang menjadi gairahnya. Pastilah badan akan bergetar hebat, menahan gejolak gairah yang menguasai perasaan. Syair ini berasal dari Syekh Rudadi, adalah pertapa tinggi, ahli dalam masalah pencerahan. Perkataan orang besar, andaikan saya bertemu dengan kekasihku, maka akan menjadi hamba seperti saya. Seandainya saya berpisah dengan kekasihku, saya akan menjadi raja di raja, raja dari raja seluruh bumi,
raja yang merajai dunia, raja yang merajai atas semua raja. Seperti itulah perkataan Syekh Rudadi. Inilah syair dari Syekh Samamu, Asarani. Di manakah adanya yang ada, adanya tidak ada, di mana adanya tidak ada dan ada, apakah terpisah, apakah menjadi satu? Di manakah buah dari air, yang keluar dari langit? Arti buah dari air adalah, buah yang keluar dari pohon, pasti berasal dari yang satu, menyatunya buah dan pohonnya. Itulah yang bisa saya sampaikan, atas makna dari syair, untuk membuka asal dan tujuan, bisa digunakan sebagai penyaring, penalaran budimu. Syekh Melaya telah memperoleh anugerah yang sangat tinggi, rahasia ruh telah dipahaminya. Syekh Melaya menghaturkan sembah kepada Sang Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau berkata, orang yang menjadi guru sejati, jika kurang memahami makna tersirat, akan kebingungan yang akhirnya malah kosong, maka sesungguhnya tidak bisa terpegang, salah penalarannya hingga tersesat, karena hanya memahami yang tertulis saja. Sang Sunan berkata pelan, sangat sulit sikap dalam hidup, walau sudah ahli ilmu hakikat dan ahli filsafat, namun jika tidak berguru, pengeterapannya kurang tepat. Sedangkan para aulia, kitab hanya sebagai pengingat, namun makna tersirat tidak akan bisa dipahami jika ditelaah, dan dimusyawarahkan, agar selamat pada saat kematiannya. Nabi Musa mengaku berilmu tinggi tanpa guru, hanya mengandalkan isi kitab, mengandalkan ilmu yang terkandung di dalamnya, dan mengira cukup itu saja. Dia belum paham bahwa isi kitabnya masih sangat jauh. Hampir saja salah dalam bersikap menganggap ilmunya paling tinggi, sehingga mendapat peringatan Tuhan, kemudian disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Sebaiknya umat yang di belakang hari memahami kisah yang demikian. Sesungguhnya yang disebut guru itu, bukan guru mengaji, bukan guru yang mengajarkan menyanyi, bukan yang mengajarkan menulis, bukan guru melukis, bukan guru yang mengajarkan kesaktian, bukan guru mengajari zikir, itu semua yang disebut perguruan, sedangkan guru yang sesungguhnya, adalah yang mengajarkan tentang hakikat. Janganlah berguru kepada guru yang suka bersolek, itu guru sifat namanya. Dan juga falafat, sukanya anjang sana, itulah guru yang hanya pandai bicara. Juga jangan berguru kepada guru yang mudah tersinggung, itulah guru yang mudah marah. Dan jangan berguru kepada yang hanya senang berpikir, itu bisa membuat bingung dalam pikiran. Dan jangan berguru kepada guru botak kepalanya, itu guru yang hanya bisa bicara saja, menganggap dirinya Nabi Rasul, senangnya bila dihormati, mengajar dengan minta imbalan. Sedangkan 4 sahabat selalu membela Rasul, keempatnya pun sangat dihormati, adanya Kanjeng Rasul. Selamanya hanya ada satu, tidak akan ada sampai 2. Yang lebih utama adalah guru yang mengaku balilu, tingkahnya berlaga orang bodoh. Jainab dari itu, yaitu bil maksiat, tingkah laku yang seperti itu. Oleh Jainab dari sang guru, arti bil maksiati, adalah guru yang memelihara rambut, untuk menghias diri, bukan penghias busana. Pohon pisang membusuk yang terikat tempat air yang bocor, itu guru yang harus dihindari. Sedangkan Tawan Brana Boja Kirana Marsandi, keduanya lebih utama dijadikan guru. Yang ketiga guru wiladi, itu guru utama. Arti pohon pisang membusuk itu, guru yang terkena sakit parah, karena terikat tempat air bocor. Artinya sering pamer, berjalan jika dijadikan guru. Arti tempat air bocor,
Tidak bisa menahan serta sembarangan bicara, pembicaraannya dimanapun dia berada. Sedangkan guru tawan brana adalah yang membeda-bedakan kanan kirinya dan sesamanya atas, yang punya cacat dan kelemahan. Hindarilah, jangan kau jadikan guru. Guru yang bojakirana adalah yang tidak berhenti bertapa mengendalikan nafsunya, yang menjadi kesenangannya dihilangkan, sehingga apa yang diinginkan akan terjadi, dan akan memberi keselamatan kepada siapa saja yang memohon doa restunya. Sudah tidak ada hamba dan Tuhan, sudah hilang kesenangan dirinya. Sedangkan guru yang harus dicari, yang beribadah lahir batin, tidak pernah terputus mensucikan hatinya, dalam memuji memenuhi bumi, dalam gerak dan diamnya, sudah menjadi ibadah. Semua ibadah dan memujinya tak pernah putus. Sedangkan guru yang telah mencapai kesucian, perkataannya pelan dan menenangkan, tidak sudi mengajarkan seperti diriku. Batin sang guru telah sepi, sudah sama antara lahir batinnya. Ada juga guru yang salah ilmunya, sama sekali tidak mengetahui tentang ilmu mati. Namun demikian dalam keyakinannya, apabila saya meninggal dunia akan kembali kepada asalnya. Menuju awal rahasia itu tujuannya, kembali kepada wujud semula, mati kembali kepada wujud. Itu adalah guru sesat, tidak bisa menjadi panutan orang bodoh. Muridnya pun akan menjadi orang yang hanya berani di belakang. Ada lagi seorang guru, mengajarkan pisahnya Tuhan itu, sejarah awal kejadian, sesungguhnya adalah kenyataan diri. Dahulu saya, sekarang pun saya, awal akhir telah dikuasai. Dunia seisinya mengikuti saya, tidak ada salahnya batal, haram, dan makruh. Pria wanita tidak ada larangannya, Allah tidak memerintah, dan tidak membuat batal dan haram, itu hanya keinginan Nabi, Rasul Allah yang mempersulit. Guru seperti itu akan menjadi tertawaan muridnya. Ada lagi guru, menunggu datangnya cahaya, ketika menghadapi ajal, menunggu datangnya cahaya. Muridnya akan menjadi orang yang tidak punya malu. Ada juga guru, bahwa ketika kematiannya, menikah dengan Tuhannya, seisi rumahnya akan dibawa semua tanpa ada yang ketinggalan. Itulah ajaran gurunya. Maka semua muridnya menjadi orang yang tidak punya aturan. Terjadilah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ada juga guru yang ilmunya mengherankan. Setelah mati akan terlahir kembali. Maka muridnya menjadi orang yang takabur. Semuanya mempercayainya. Semua beranggapan seperti itu. Ada lagi yang ilmunya sama. Setelah kematiannya, akan menerima surga, dan bidadari 7.000, maka muridnya akan menjadi seperti kerbau yang sedang berkubang. Itulah berbagai macam guru yang salah ilmunya, yang tidak pantas untuk digurui, untuk mengarahkan pada ilmu kematian, dan ilmu untuk menghadapi hidup sekarang, akan mencelakakan yang tidak berhati-hati. Membuat celaka tanpa bisa bicara, ajarannya tiada gunanya. Dalam penghayatan kebenaran, ada juga yang masih salah dalam meyakini suatu ilmu. Ada seorang guru yang ilmunya, yang diyakininya tidak memahami tentang tarkil dan tanajul, muridnya disebut suka membantah minta menang sendiri. Ada juga guru yang ilmunya panas diri dianggap Tuhan, seperti itulah anggapannya. Maka semua muridnya hanya bisa menguap saja. Ada juga seorang guru yang ilmunya mengajarkan bahwa siapa yang mulia di dunia ini, pasti mulia di akhirat. Semua muridnya akan menjadi orang yang setengah gila. Ada lagi guru yang belum mumpuni, tergesa memberi ajaran. Pada akhirnya ajarannya masih sangat jauh dan terlalu jauh, mendekati pun belum bisa. Masih di tingkat syariat dalam mengibaratkan, sangatlah rugi yang berguru padanya. Guru yang seperti itu, muridnya bagaikan memakan kain lusuh. Ada lagi guru yang ilmunya, ilmu batin dipergunakan dalam tata lahir. Semua nabi dan rasul,
dan semua wali semuanya dibantahnya. Dan didengar orang banyak dalam menyalahkannya, tidak ada nabi wali, bahwa dahulu para rasul adalah muridnya. Itulah guru yang hanya mengaku pintar saja. Sungguh percayalah jika kau berguru kepada selain saya seperti di atas memang sangatlah benar, sangat susah orang yang mencari ilmu, jika tergelincir akan celaka. Syekh Melaya menyampaikan kepada Sang Sunan Gunung Jati, sangat meyakininya, sehingga bisa memahaminya penjelasan dan perinciannya, syarat untuk mencari ilmu. Sekarang izinkanlah saya untuk mengetahui kisah Nabi yang telah disampaikan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, mengapa sangatlah mengherankan. Nabi Musa menguasai syariat seluruhnya, dan juga sebagai seorang raja. Nabi Khidir Nabi Rasul, tidak menguasai ilmu syariat, hanya berserah diri atas segala kehendak Tuhan. Justru Nabi Khidirlah yang lebih tinggi derajatnya, membuat terbaliknya pemahaman antara yang derajat rendah dengan yang tinggi. Justru yang kelihatan derajat tinggi malah rendah. Sang Sunan menjelaskannya dengan pelan. Ilmu itu tidak tentu berada pada manusia berpangkat, tidak tentu pada yang masih muda, belum tentu pada yang sudah tua. Itu adalah wujud anugerah pribadi seseorang. Terkadang justru berada pada yang masih muda,